Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian para pendengar podcast perdana dari kelompok 12 kelas hukum dan etika komunikasi. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di podcast perdana kelompok 12 kali ini, saya dan teman-teman di sini bakal berbincang-bincang mengenai masalah perlindungan konsumen yang mana merupakan salah satu topik mata kuliah hukum dan etika komunikasi. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adifa Didajasa dari Ilmu Komunikasi kelas B Angkatan 2021 yang bakal menjadi moderator untuk podcast kali ini yang bertemakan Urgensi Hukum Perlindungan Hak Konsumen. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman saya yang akan membantu dan menemani bincang-bincang kita pada kali ini. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlangga Dipta Sahabat Al-Fatah dari Program Pendidikan Ilmu Komunikasi kelas B Angkatan 2021. Halo semuanya, dan saya Happy Noza dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas B Angkatan 2021. Oke, karena kita sudah saling mengenal, jadi kita bisa langsung mulai aja ya perbincangan kita mengenai urgensi hukum perlindungan hak konsumen. Perkembangan zaman yang terus berjalan beriring dengan teknologi pastinya memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam hal media. Media sendiri pada halnya tidak terlepas dari topik penyiaran yang mana dalam aspek ekonomi sendiri penyiaran memiliki peran yang cukup penting dalam hal memasarkan produk atau jasanya. Apalagi di era globalisasi ini, semakin banyak lembaga atau badan usaha bermunculan yang mana membuat persaingan semakin ketat. Maka dari itu, tak jarang suatu lembaga atau badan usaha berlomba-lomba untuk mengiklankan produk atau jasa yang ditawarkannya dengan menarik. Nah, dalam podcast kali ini, kita bakal berbincang-bincang mengenai suatu lembaga atau badan usaha transportasi online yang cukup ternama, yaitu PT Solusi Transportasi Indonesia atau yang sering kita kenal dengan Grab. Grab sendiri hadir dan mulai populer di Indonesia sejak tahun 2014. Namun, karena semakin banyaknya pesaing dan demi mempertahankan market, Grab pun membuat beberapa program yang menarik baik itu dalam bentuk promo dan program challenge yang menjanjikan hadiah yang pastinya menarik perhatian konsumen. Sehingga Grab pun berhasil bertahan dan masih menjadi layanan transportasi online yang dipercaya masyarakat Indonesia. Sayangnya, pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 3 September, seorang pengguna Grab atas nama Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak melalui kuasa hukumnya, Dr. David Tobing, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Grab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, pastinya sih ada alasan khusus yang dibalik gugatan ini ya. Yang saya tahu dan mengutip dari neraca.co.id, gugatan ini bermula ketika Grab yang mana di sini sebagai tergugat pertama mengadakan program challenge di mana setiap konsumen dapat memilih berbagai jenis tantangan dan bagi yang telah menyelesaikan tantangan tersebut, maka Grab akan memberikan hadiah. Nah, si Ziko ini atau penggugat sebagai pengguna aplikasi Grab mengikuti salah satu challenge yang diadakan Grab yang bernama Jackpot, yang mana challenge ini mengharuskan pengguna Grab untuk naik atau menggunakan jasa transportasi dari Grab sebanyak 74 kali. Diketahui ternyata penggugat atau Ziko ternyata berhasil menyelesaikan challenge tersebut dalam kurun waktu 1 minggu. Lalu Ziko juga mengaku bahwa ia mendapatkan notifikasi hadiah. Namun kenyataannya Ziko tidak menerima hadiah yang dijanjikan, yaitu saldo OVO senilai 1 juta rupiah. Wah, kronologinya seperti apa sih? Kenapa tiba-tiba mendapat notifikasi hadiah malah ternyata Grab tidak memberikan hadiah yang dijanjikan kepada Ziko? Kalau menurut saya sih, alasan kenapa Grab tidak memberikan hadiah yang dijanjikan kepada Ziko mungkin karena ada syarat dan ketentuan yang berubah secara tiba-tiba, yang mana perubahan tersebut didasari pencantuman klausul baku berupa Grab berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan tantangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini menurut saya tindakan Grab ini sama saja seperti mengubah aturan secara sepihak. Saya setuju dengan pendapat Noza. Menurut David selaku kuasa hukum Ziko atau penggugat juga berpendapat bahwa Grab telah mengubah aturan secara sepihak, yang mana hal tersebut melanggar pasal 18 ayat 1 huruf G Undang-Undang
perlindungan konsumen. Selain itu, tindakan Grab yang tidak memberikan hadiah sebagaimana yang dijanjikan kepada Zico dalam challenge yang sudah dia selesaikan sebelumnya juga merupakan perbuatan melawan hukum karena menjanjikan pemberian hadiah dengan maksud memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan, yang mana disimpulkan telah melanggar pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan gugatan ini semakin kuat dikarenakan Grab juga dinyatakan telah memuat konten yang dilarang dalam surat edaran Kominfo nomor 5 tahun 2016 tentang batasan dan tanggung jawab penyedia platform dan perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk user generated content, yang mana tindakan Grab yang tidak memberikan hadiah kepada penggugat dan malah mengubah syarat serta aturan secara sepihak dianggap sebagai konten yang memiliki unsur ketidakjujuran. Oh, berarti dalam kasus ini Grab benar-benar terbukti sebagai tergugat ya? Apakah ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam gugatan mengenai hak perlindungan konsumen ini? Mengingat sebagai pelaku usaha, Grab tidak bisa berdiri sendiri begitu saja, pastinya terdapat lembaga-lembaga yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Grab dalam pelaksanaan usahanya. Betul sekali. Dalam kasus ini, Grab resmi dinyatakan sebagai tergugat pertama. Selain itu, memang benar terdapat pihak lain yang ikut terlibat dalam gugatan ini, yaitu seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Menkominfo, Rudantara yang juga dijadikan sebagai tergugat dua. Hal tersebut disebabkan karena Kominfo dinilai tidak melakukan bimbingan dan pengawasan kepada Grab sehingga merugikan konsumen seperti Zico. Saya tidak menyangka bahwa ternyata Kominfo juga ikut terlibat dalam gugatan ini dan malah menjadi tergugat dua. Lalu, secara lebih rinci, tuntutan apa yang diberikan Zico kepada Grab? Apakah penggugat meminta ganti rugi atau hal lain? Serta tuntutan apa yang diberikan kepada Kominfo? Nah, kalau tuntutan Zico selaku penggugat terhadap Grab dan Kominfo tercatat dalam rincian yang berisikan: pertama, Grab diminta untuk memberikan ganti rugi material kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah dan ganti rugi imaterial sebesar 2 miliar rupiah. Lalu yang kedua, Grab dituntut untuk melakukan permintaan maaf dan memuatnya di media cetak harian, Kompas dan Bisnis Indonesia setengah halaman, dan di website resmi Grab selama 7 hari berturut-turut. Dan yang terakhir, Menteri Komunikasi dan Informatika diminta untuk mencabut izin terkait status Grab sebagai penyedia platform melalui sistem elektronik. Wah, kok saya agak salah fokus nih dengan jumlah ganti rugi material yang mencapai miliaran. Bisa tolong dijelaskan dari mana asal atau adopsi denda ganti rugi material tersebut? Ganti rugi material ini diadopsi dari denda maksimal yang dapat dikenakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah diatur, sehingga khususnya pelanggaran terhadap larangan pencabutan klausula baku yang dilarang yaitu sebesar 2 miliar, dan hukuman pencabut izin juga sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 nomor 8 tahun 1999. Melihat dari besarnya denda yang ada serta tegasnya undang-undang yang mendasari gugatan untuk kasus Grab ini, dapat saya simpulkan bahwa perlindungan hak konsumen ini memiliki peran yang penting dalam berjalannya proses jual beli. Hukum ini dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen seperti Zico. Nah, selain itu, menurut saya gugatan yang diajukan oleh Zico yang berdasar pada perlindungan hak konsumen ini, selain untuk penegakan hukum, juga sangat berguna untuk mengingatkan para pelaku usaha seperti Grab agar dapat melindungi hak-hak konsumen. Betul sekali, saya setuju dengan saudara Nolda. Jadi dengan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai penanti hukum tidaklah dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran agar dalam menjalankan roda bisnisnya harus berlaku jujur dan bertanggung jawab. Wah, saya setuju banget nih dengan teman-teman. Dengan adanya perlindungan hak konsumen ini, konsumen serta pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan
tidak merugikan salah satu pihak. Tidak terasa ya, saya dan teman-teman sudah menemani pendengar sekalian dengan perbincangan mengenai masalah perlindungan konsumen. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dipta dan Noza yang sudah berkenan untuk menemani dan membantu saya berbincang-bincang mengenai masalah perlindungan konsumen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah berkenan untuk mendengarkan podcast ini. Kalau begitu, saya selaku moderator dari podcast kelompok 12 mewakili para podcaster untuk berdiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.